Eh, Cici, Mbak Dwi sudah siap untuk peralatannya video ini? Siap, Bun. Udah, oke. Udah praktek, Teh Cici? Udah. Udah, oke, sip. Mbak Dwi udah praktek belum, Mbak? Mana ini orangnya? Ini kemarin pada mau minta praktek, tapi dibukain praktek kok nggak ada yang masuk. Ya udah, nggak apa-apa. Mungkin sedang sibuk ya. Oh, belum masuk. Budian, sudah praktek ya kemarin Budian ya? Ada kesulitan nggak, Bu? Menemui kesulitan nggak? Atau ada keraguan atau gimana gitu? Teh Cici kemarin udah praktek, nemui kesulitan nggak, Teh? Paham nggak, Teh? Enggak sih, Bun. Paham ya, berarti ya, langsung prakteknya Ya, paham ya. ya, paham. Oke, sip. Jadi, gunakan pakai metode kinesiologi ya. Pakai metode jari begini, begini, ya. Orang kan gini. Misalkan teman-teman pengen tahu nih, pengen tahu apa gitu. Pengen tahu apa? Ini jawabannya harus yang cepet ya. Jadi nggak, ini pikirannya nggak boleh ikut-ikutan main. Kalau ikut-ikutan main berarti ya bukan itu jawabannya. Misal nih, saya punya mental block nggak? Nah, kalau jawabannya cepet dan ininya kenceng, kuat, gini, seret, gini, berarti itu ada. Tetapi kalau jawabannya longgar, misalkan jawabannya gini, longgar, nggak kuat, nah ini bisa, ini berarti jawabannya tidak, ya. Dan ini bisa ditanyakan bukan hanya sekedar mental block aja, tetapi banyak yang lain ya, teman-teman ya. Teman-teman pengen tahu apa nih gitu, bisa pakai ini. Atau mungkin bulan depan saya bisa berpenghasilan 10 juta nggak? Nah, kalau kalau ininya longgar, berarti jawabannya adalah enggak. Tapi kalau jawabannya kenceng, kalau kenceng itu jawabannya iya. Contoh nih, teman-teman bisa bertanya ke bawah sadarnya dengan namanya siapa, namanya sendiri-sendiri siapa. Misalkan nih, nama saya adalah Sri, loh kan? Karena nama saya bukan Sri loh. Ini tadi saya nggak pakai mikir loh, teman-teman. Saya juga nggak tahu, tiba-tiba ini sendiri gitu. Nama saya adalah Mami. Oh, ini tiba-tiba kuat sendiri gitu. Jadi otomatis ya, teman-teman ya. Nah, melakukannya itu harus cepat. Soalnya kalau nggak cepat, berarti teman-teman mikir. Ya, gitu. Itu cara mencari bawah sadar apa? Di bawah sadar ada metablok apa? Itu bisa ditanyakan. Tetapi untuk metode kinesiologi ini, muscle test ini, tes otot ini, teman-teman hanya bisa mendapatkan jawaban iya atau tidak. Ya, jadi jawabannya iya atau tidak. Kalau teman-teman kepengen tahu metabloknya apa, itu adalah dengan meditasi. Meditasi bertanya kepada dirinya sendiri. Itu. Nah, caranya meditasinya gimana? Ya, pejamkan mata, terus lidahnya dilipat ke belakang. Terus rasakan syukurnya, rasakan cintanya. Teman-teman kan sudah biasa latihan nafas syukur cinta. Setelah itu, teman-teman bertanya ke dirinya sendiri, saya ada mental block apa? Kalau belum ketemu, ya cari tahu terus apa yang harus saya lakukan ke depan gitu. Nah, ini bukan hanya untuk mental block ya, teman-teman. Misal lah nih, jadi ini tadi kinesiologi ya. Untuk kinesiologinya, teman-teman bisa praktekkan sendiri, ya. Contohnya seperti itu. Kalau kata iya, berarti dia kuat. Kalau tidak, berarti longgar. Nah, kalau ada pertanyaan gini, bisa nggak Bu saya nguji orang lain? Bisa. Sangat bisa banget. Jadi kalau mau tahu orang itu bohong atau enggak, ya, teman-teman bisa pegang pergelangan tangan orang tersebut.
Beri dia pertanyaan, kemudian suruh dia apa mengencangkan atau melonggarkan, gitu ya, dengan kondisi cepat, cepat, ya, dengan kondisi cepat. Nah, ini untuk mendeteksi nih, teman-teman. Jadi orang itu bohong atau enggak, teman-teman tekan gini. Kalau dia itu melawan, berarti iya. Kalau dia longgar, berarti itu tidak. Dan itu harus dilakukan dengan cepat ya. Karena kalau cepat, itu berarti yang keluar bawah sadarnya. Tetapi kalau dia mikir, berarti yang keluar adalah sadarnya. Gitu. Ya, ya teman-teman bisa uji coba nih. Misalkan pakai nama aja. Nama orangnya tersebut gitu. Misalkan nih, Mbak Dwi, ya, Mbak Dwi tak pegang begini. Terus saya bilang, nama 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 Mbak Dwi. Namaku adalah Mira, misalkan dia akan melonggar. Tetapi kalau namaku adalah Dwi, dia akan menguatkan secara otomatis. Ya, itu caranya teman-teman. Nah, ini eh, namanya kinesiologi ya teman-teman ya. Ilmunya ilmu kinesiologi. Dokter siapa ya? Lupa aku yang ini yang pertama kali. Nah, ini bisa ya. Jadi teman-teman pegang ini tangannya orang kayak gini, bisa juga pegang pundaknya. Pundak gini. Kalau iya, dia akan melawan pundaknya. Tapi kalau enggak, dia akan melonggar. Gitu. Kalau saya sih lebih suka pegang pergelangan tangan ya, kalau untuk ke orang lain. Kalau untuk diri sendiri bisa pakai ini tadi. Gerakannya harus cepat, ya, nggak boleh mikir. Jadi pertanyaan itu sudah di sini, jarinya itu sudah disiapkan di sini, baru tanyakan apa yang mau ditanyakan. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, untuk kinesiologi ini teman-teman coba deh pakai namanya sendiri masing-masing. Coba. Coba dipakai namanya masing-masing, bener nggak? Itu longgar dan kenceng. Terus juga tanyakan umurnya masing-masing coba. Coba praktek sekarang teman-teman. Saya ingin tahu hasilnya, komentar teman-teman gimana. Saya sambil minum ya, tak ambil minum dulu ya. Ayo teman-teman praktek, nanti ceritakan sama saya gimana hasilnya. Saya ambil minum dulu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sangat akurat pun jawabannya, Masya Allah. Oke, 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 oke. Oke, boleh dikomen teman-teman hasilnya gimana? Ya pun jawabannya akurat. Sangat akurat pun jawabannya ya itu. Jadi caranya terkoneksi dengan bawah sadar seperti itu ya teman-teman ya. Itu harus dilakukan dengan cepat. Ini ada Bu Hani sama Bu Erma. Assalamualaikum Bu Hani dan Bu Erma. Waalaikumsalam, Bunda. Maaf baru gabung. Oke, nggak apa-apa Bu. Tadi ada juga beberapa teman-teman kita yang izin nggak bisa hadir ya. Jadi Hmm. ini saya bahas yang kemarin ditanyakan oleh Bu Hani ya mengenai Oh. kinesiologi. Ya kan begini Hmm. ya? Oh iya iya Begini iya. ya Bu ya. Hmm. Coba sekarang, nah ini persiapkan begini untuk mencari jawaban. Ya, jawabannya hanya ada dua. Hanya ada satu, bukan dua ya, Oke. satu. Maksudnya dua pilihan, antara iya atau tidak.
Jadi Hmm. pertanyaannya adalah pertanyaan yang membutuhkan jawaban iya atau tidak. Ini Hmm. hanya bisa dilakukan seperti ini. Misal nih, Ibu sekarang tanyakan nama yang salah. Misalkan gini ya. Nama saya Agnes. Nah, ini otomatis. Berarti nama saya bukan Agnes. Ya. Tapi kalau misalkan gini. Nama saya Mami. Oh, belum sampai selesai. Ini udah kuat. Kalau longgar, itu jawabannya tidak. Kalau kuat, ini jawabannya iya. Nah, sekarang Ibu bisa tanyakan Bu Erma dan Bu Hani yang baru gabung, bisa ditanyakan Hmm. dengan menanyakan usia mungkin, atau nama pasangan, atau nama anak itu. Dan ini nggak boleh mikir, Bu. Jadi jawabannya itu cepat. Nanti itu yang keluar dari bawah sadarnya sendiri. Gitu. Hmm. Ya. Nah, ini adalah jurus saya juga ya, teman-teman ya. Kalau misalkan memang saya pengen tahu nih, gitu. Saya bulan depan, misalkan saya bulan depan berpenghasilan berapa ya, Bin? Apakah bulan depan saya berpenghasilan 3 juta? Oh, enggak, gitu. Apakah saya bulan depan berpenghasilan 5 juta? Nah, kayak gini berarti kan, oh, berarti sekitar gini, gitu. Atau gimana gitu ya, teman-teman ya. Jadi kalau saya melihatnya untuk ke depan itu caranya seperti ini. Tapi jawabannya adalah iya atau tidak. Itu aja, ya. Dan itu bisa teman-teman tanyakan. Ini saya dapat ilmu ini di buku sebentar. Buku saya mana ya? Kok nggak di sini tadi? Ini ada ya, saya ikut seminar juga, ikut seminar ini. Terus kemudian saya juga ada bukunya, namanya Emotion Code. Emotion Code sebentar. Saya cari bukunya. Itu ada bukunya. Nah, saya ambil sumbernya dari sini ya, teman-teman ya. Ini Motion. Dokter Bradley sekitar hanya sekitar 500 halaman lah. 500 halaman dan lumayan ini, lumayan bukunya, lumayan berat juga. Ini ada, jadi saya ambil intisarinya, saya bagikan ke teman-teman. Jadi ini sudah berdasarkan penelitian, bukan cuma sekedar ngawur ya, teman-teman ya. Nah ini, apakah saya punya mental block? Oh, ini berarti saya masih ada mental block, ya. Pertanyaannya, teman-teman kembangkan sendiri mental block apa yang ada dalam diri teman-teman, gitu ya. Itu udah cukup jelas, Bu Hani, Bu Erma. Teman-teman yang lain gimana? Bu Dian, Pak Wayan, Teh Cici, gimana tadi prakteknya? Ayo. Tapi kalau untuk iya atau Wah, tidak untuk masa depan, itu teman-teman perlu berlatih ya, teman-teman ya. Itu perlu berlatih. Itu. Silahkan, dia mau ngomong, silahkan dibuka mikrofonnya. Silahkan. Ada yang mau memberikan komentar? Mau nanya, Bun, Ya, Bu. ya Silahkan. ini posisi tangan itu apa bisa bebas kayak gini atau begini gitu? Sebenarnya bebas, Bu. Bebas Bebas ya? mau begini boleh, ya. Ini kalau Ya. memeriksa Ibu sendiri. Kalau Ibu Hmm. mau mengetahui orang itu bohong atau enggak, itu pakai pegang orangnya, bukan pegang Ibu Pegang. ya. Pegang Oh, orang lain, orangnya. Misalkan anak nih, apa ya? Ini deh, misalkan ini anaknya, maka hmm. diginiin anaknya,
Ya, Nggak kelihatan, Bun. dipegang pergelangan tangan anaknya. Di kayak gini. Iya, anak ya, bukan misalkan Hmm. sama anak berarti pegang tangannya anak, bukan tangannya ibu. Nah, Mm-mm. itu nanti suruh dia untuk mengendorkan atau mengencangkan aja. Nggak usah beritahu kita lagi ngapain, ya. Hmm. Nanti itu otomatis. Dan ini harus dilakukan dengan cepat. Kalau dilakukan dengan lambat, berarti itu mikir. Kalau mikir, berarti yang keluar dari sadarnya. Nah, misalnya pertanyaannya apa kalau untuk anak misalnya Nah, gitu, Bun? misalkan ibu pengen tahu apa gitu. Kamu tadi sudah sholat apa belum? Eh, Oh. kok jawabannya kan iya atau tidak ya? Bukan sudah atau belum ya. Jawabannya iya atau tidak. Kamu sholat tidak gitu misalkan atau apa gitu ya. Pokoknya yang membutuhkan jawaban iya atau tidak. Tidak. Eh, Hmm. Itu kalau untuk orang lain. Tapi kalau untuk diri sendiri bisa begini, boleh. Begini boleh. Sebenarnya ada cara lain lagi. Begini juga boleh. Hmm. Kalau saya lebih nyaman begini ya, tapi terserah teman-teman ya. Sebenarnya kan intinya pokoknya neken antara ototnya ini. Perlu latihan ya, Bun. Iya, betul Bu. Butuh latihan ini memang. Butuh latihan. Ya. Butuh latihan berulang kali. Dan kalau sudah tahu, oh iya saya ada mental block. Terus pengen tahu nih teman-teman, saya mental blocknya apa ya? Nah, teman-teman bisa melakukannya sendiri-sendiri dengan cara meditasi. Meditasi bertanya. Jadi teman-teman bertanya nih, lakukan nafas syukur cinta, kemudian bertanya sama diri sendiri, apa mental block yang saya miliki? Kemudian apa yang harus saya lakukan agar mental block tersebut pergi? Gitu ya, itu saya lakukan terus sampai sekarang. Itu Nah, nyebut dalam hati ya, Bun. iya Bu, ada pertanyaan Medita Bu? Jadi meditasinya itu nyebutin dalam hati, Iya, maksudnya pertanyaannya itu disebutin dalam hati. betul, Oh. Nah, betul. terus kalau untuk coret-coret, Nah, misalnya, ya ini mau saya buka. oh iya, untuk Iya, coret-coretnya itu tuh membayangkan satu aja apa gimana iya betul Bu. mental blocknya? Oh, Heeh, satu jadi aja Bu. setiap, oh satu aja Ya, mungkin untuk kemarin satu saya coretnya. kurang akurat ya memberikan ini arahannya. Jadi satu aja. Jadi ini bukan hanya mental block tetapi juga emosional block. Terus juga bisa teman-teman kalau misalkan ke-trigger atau teman-teman sekarang misalkan nih dalam kondisi marah sama orang atau pasangan atau anak gitu. Daripada daripada teman-teman lemparkan kemarahan itu ke pasangan atau ke anak, lebih baik lemparkan di kertas. Itu menurut saya sih seperti itu. Karena Hmm. ditahan pun nggak baik. Berarti kan apa prosesnya nggak selesai kan? Padahal Hmm. kejadian itu adalah untuk diterima, seperti yang kita bahas kemarin. Itu jadi juga bisa langsung aja coret-coret di sini. Udah luapkan di kertasnya gitu. Karena kalau nanti luapkan ke anak atau ke pasangan, pasti menimbulkan luka batin sama mereka kan. Daripada atau kalau enggak kita sendiri yang nahan gitu, nahan amarah, Hmm. nahan sedih itu kan berarti Iya betul. prosesnya tidak komplit seperti yang saya jelaskan kemarin. Prosesnya kan tidak komplit, nggak Hmm. lengkap. Kalau nggak lengkap berarti kan nggak selesai, belum rilis gitu. Nah, saya Hmm. juga ada cerita menarik ya, teman-teman ya, di buku ini. Ini nih isinya testimoni-testimoni. Intinya itu Hmm. testimoni-testimoni orang-orang yang punya jebakan emosi. Ini sebanyak ini Hmm. rata-rata testimoni-testimoni aja, cerita-cerita gitu. Ada yang, wah, pokoknya udah dari mulai mereka terjebak emosi sampai akhirnya bisa keluar dari jebakan emosi menggunakan ini, kinestetik ini. Nah, itu jadi isinya cuma testimoni-testimoni. Di sini ada cerita. Nah, halaman berapa ya? Ada tentara Inggris ya, dia ditugaskan di Australia. Di Australia itu
dulu sebelum tahun 45, saya nggak buka bukunya ya, kelamaan teman-teman. Sebelum tahun 45 dia ditugaskan di Australia. Nah, pada saat di Australia itu, dia mengalami satu kejadian, dia melihat sendiri dengan mata kepalanya sendiri, itu ada gerakan kamikaze. Kamikaze itu adalah gerakan bunuh diri dari orang Hmm. Jepang. Yang mana mereka itu bawa bom, ya, bawa bom di dalam pesawat dan memang sengaja diledakkan di daerah tertentu tersebut. Nah, si tentara Inggris ini melihat dengan mata kepalanya sendiri, melihat dengan mata kepalanya sendiri, pesawat itu hancur di hadapannya dan banyak sekali orang yang meninggal, tetapi si tentara ini menjadi salah satu orang yang hidup. Itu terjadi sekitar usianya beliau tuh 30-an, 30 tahunan. Nah, setelah sekian puluh tahun udah berlalu, sekarang itu usianya sudah hampir 8, ya katakanlah 80 tahun itu berarti sudah sekitar 50 tahun yang lalu ya, teman-teman Hmm. kejadiannya itu. Nah, ini beliau mengikuti satu penelitian. Jadi ditunjuk kalau diwawancari udah enggak, saya sudah tidak ingat lagi dengan kejadian 50 tahun yang lalu kamikaze itu, kejadian bunuh diri tentara itu udah enggak ingat lagi. Tetapi kemudian dipasang nih alat EEG ya yang mengukur gelombang otak dan ditayangkan film film yang mirip kamikaze itu tersebut. Itu tentara sampai menggigil badannya itu menggigil ketakutan. Dia Hmm. mau lari, dia teriak, 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 teriak. Berarti kan artinya dia masih Masih ke-trigger ada. dengan jebakan emosinya. Nah, kayak gitu teman-teman. Ya, jadi berapa puluh tahun pun Hmm. kalau belum dirilis ya masih akan tetap seperti itu. Jadi butuh dirilis. Ya, dengan cara ini Hmm. tadi bertanya bertanya tentang jebakan emosinya seperti ini. Kemudian teman-teman melakukan juga meditasi, meditasi bertanya sama dirinya sendiri, ada mental block apa, nanti pasti ketemu jawabannya. Saya sudah melakukannya ya. Jadi bukan ngomong aja gitu loh istilahnya ya. Saya sudah Hmm. melakukannya sendiri gitu teman-teman. Itu ampuh banget kok ya buat bertanya sama dirinya sendiri. Terus kemudian teman-teman lakukan kalau udah ketemu mental blocknya apa, kan bertanya terus kemudian apa mental block saya, terus kemudian bagaimana pertanyaannya pada saat meditasi, bagaimana saya bisa lepas dari mental block. Kalau belum dapat jawaban sekali, lakukan lagi. Belum dapat, lakukan lagi. Nanti lama-lama teman-teman akan tahu. Ya. Dan kalau untuk coret-mencoret ini, satu kali jebakan emosi dilakukan satu kali. Satu kali belum lega, lakukan lagi dua kali. Dua kali belum lega, lakukan lagi. Udah semakin menurun, 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 menurun gitu. Nggak apa-apa. Nggak harus sampai nol ya teman-teman ya. Misalkan teman-teman punya rasa takut gitu. Jebakan emosinya rasa takut, emosi negatifnya ya. Itu nggak harus sampai nol, nggak apa-apa. Karena kita juga butuh ya rasa takut. Sebenarnya kan emosi-emosi negatif itu tetap baik, tetapi asalkan ya, asalkan pada dosis yang tepat. Kalau takut berlebihan Hmm. itu yang nggak baik. Sedih berlebihan itu yang nggak baik. Ya, jadi pada dosis yang tepat itu nggak apa-apa. Oke, gitu. Sudah Hmm. praktek Bu Hani? Sudah sih, tapi belum banyak, Bun. Nggak apa-apa. Mau Minimal nanya sehari sekali. masalah coret-coretnya tuh, Bun. Menggambar maksudnya tuh, Mm-mm. mewarnainya itu apakah dengan mengikuti alur coretan atau untuk semua gambarnya? Maksudnya warnanya. Ibu ambil warna secara acak aja, sesuka hati ibu, seingin hati ibu diwarnai, Mm-mm. nggak harus mengikuti alurnya. Oh, jadi
bertolak belakang juga nggak Bebas. apa-apa gitu ya. Iya, bebas. Hmm. Jadi gini ya teman-teman ya. Kalau pertama kali bikin kayak gini, nah itu ada lancip-lancipnya, Hmm. tandanya teman-teman ada luka batin. Ya, semakin Hmm. banyak lancipnya, oh itu semakin banyak luka batin. Enggak apa-apa. Hmm. Kalau kemarin gambarnya Budian, Pak Wayan seperti itu enggak apa-apa. Itu wajar. Saya sendiri pada saat awal melakukan itu sekitar 2 tahun yang lalu, itu juga mirip gambarnya seperti itu. Banyak sekali luka batin. Nah, kemudian dari lancip ditumpulkan, itu teman-teman membawa pesan ke bawah sadar bahwa saya sudah menerima kondisi tersebut, ya. Sudah menerima, Hmm. sudah ikhlas kayak gitu. Sudah ikhlas, nanti lancip-lancipnya berkurang-berkurang sendiri kok, teman-teman. Hmm. Nah, sudah ikhlas. Mewarna itu artinya merilis, Bu. Saya sudah selesai ya dengan mental block ini, gitu loh. Itu Hmm. bawah sadarnya membacanya seperti itu ya, teman-teman ya. Itu. Untuk pewarnanya bebas, bisa spidol, bisa krayon, bisa pensil warna, silahkan terserah teman-teman. Oke, dah. Ada lagi pertanyaan? Pak Wayan gimana Pak Wayan? Pak Wayan ini online apa enggak? Oh, kirain lagi di luar. Gimana kemarin Pak? Udah diwarna Pak? Belum beli pewarnanya Bu Yanti. Oke, oke, oke. Ya, Tapi sudah ini ya, ditumpulin ya, lancip-lancipnya ya. ya, itu Mm. kemarin udah melakukan 3 atau 4 kali itu Bu Yanti. Kenapa Pak? Sudah melakukan gambar itu udah 4 kali menggambarnya itu. Oh iya. Yang dirasakan apa ini Pak? Yang dirasakan Pak Wayan nih sesudah menggambar itu Eh, sebelumnya lebih, apa yang lebih lega, dirasakan kemudian sesudahnya apa? lebih lega rasanya Bu Yanti. Oh ya lebih lega ya. Alhamdulillah. Oke. Kemarin itu pas mau pulang kantor terus saya merasa nggak stres sekali gitu. Terus pas ada waktu senggang saya lakukan coret-coret ya pas sampai di rumah lebih segar rasanya Bu Yanti. Alhamdulillah. Oke. Badannya lebih segar ya. Biasanya sampai di rumah tuh loyo itu biasanya. Iya. Udah capek seharian kerja ya Pak ya. Jadi bisa Nah, dipakai untuk healing ya. nah, ya itu dah. Mm-mm. Terus Iya. hari kedua pas berangkat kerja saya merasa, wih nanti di kantor ada gini, ketemu bos dan lain sebagainya. Ingat dengan itu ya saya coret-coret lagi. Ya, Nah, oke. dan seharinya itu di kantor lebih lebih santai, wih nanti. Ya. Jadi Nah, udah keluar kan, emosi nah, negatifnya udah keluar gitu. ya ya. Mm-mm. Jadi saya rasa ini ilmunya itu sangat praktis ya teman-teman ya. Sangat mudah dipraktekkan, terus bisa dipraktekkan di mana aja. Teman-teman nemu pensil sama kertas sudah lakukan. Pokoknya langsung ditumpulkan ya. Kalau mewarnainya besok-besok, lusa-lusa, bulan depan nggak apa-apa. Yang penting sudah ditumpulkan dulu. Tuh ya. Oke. Nah, ini yang mau saya tanyakan Bu Yanti. Iya Pak, silahkan. Pas pas coret-coret itu tangannya kok apa namanya cenderung ingin keluar kertas tuh Bu Yanti. Iya Pak. Mm-mm. Iya, itu Itu yang dirasakan Pak Wayan ya. ya. Mm-mm. Jadi bawah sadarnya itu nggak mau program baru, Pak. Jadi kayak Pak Wayan mungkin ya pada saat awal-awal ikut chef dulu, Pak Wayan kan mungkin sering nangis ya, atau Oh ya. mungkin mual atau pusing atau gimana. Nah, itu sama ini. Jadi kayak program bawah sadar itu kan sudah nyaman dengan kita yang sekarang kan. Hmm. Nah, bawah sadarnya itu nggak mau diganti program baru kayak gitu loh istilahnya. Oh. Itu. Jadi Nah, di ini maksudnya program di ya Pak, kalau tangannya keluar kertas itu apa ditahan apa gimana ya nggak istilahnya Bu usah Yanti? nggak apa-apa, keluarin aja Pak.
Berarti berhenti dong, putus dong garisnya. Kalau Pak Wayan masih maksudnya pengen lanjutin ya nggak apa-apa sih maksudnya. Kalau Oh, nggak bisa ya bisa udah dilanjut keluarin lagi aja ya. nggak apa-apa, nanti lanjut lagi. Oh, ya ya ya. Oke oke. Mm-mm. Jadi Mm-mm. setetek hatinya Pak Wayan, kalau Ya. keluar ya udah nggak apa-apa gitu. Ya. Hmm. Kalau tapi Oke oke. masih pengen lanjut lagi nggak apa-apa. Hmm. Gitu, ya. Ya ya ya. Oke. Ah. Mm-mm. Jadi memang wajar ya teman-teman ya. Kalau di awal-awal itu kayak nggak mau males-malesan ngelakuin itu wajar itu. Karena itu program lama yang nggak mau dirubah. Sebenarnya program lama itu bukan program yang buruk. Programnya baik. Kayak saya contohnya, saya ini punya program ya. Mental block saya sendiri. Saya itu pengen banget lebih banyak meleknya daripada tidurnya. Tetapi terkadang saya sendiri tuh langsung ketiduran sendiri. Saya tanyakan ke bawah sadar saya karena saya bawah sadar saya itu nggak mau saya sakit. Jadi ada program kalau kamu kurang tidur nanti kamu sakit. Itu yang ada itu diprogramkan oleh orang tua saya ke saya. Itu nanti teman-teman nemu-nemu sendiri kok. Yakin deh. Latihan meditasinya rajin, meditasi bertanya, nanti ketemu apa minta bloknya apa nanti ketemu. Itu nanti kayak ada jawaban itu kayak ada lintasan entah lintasan pikiran, entah itu teman-teman melihat kejadian sesuatu terus kemudian inget, oh aku dulu pernah gini, itu juga bisa. Terus kemudian atau ya lewat berbagai macam lah, ya gitu. Mungkin dulu di sekolah diajarkan gini Bu Yanti. Tidur yang normal itu 8 jam per hari. Nah, itu mungkin Nah mungkin ya iya itu yang Pak menyebabkan. Jadi kalau bisa. kurang dari 8 jam kita khawatir nanti kenapa-kenapa. Heeh, Gitu. betul. Nah, Betul itu Pak, bisa itu. Itu program saya itu agak itu yang saya pengen merubah itu. Jadi kalau kurang dari 8 jam itu memang badan itu juga loyo dan tiba-tiba itu tertidur sendiri ya. gitu. Iya, benar itu Pak Wayan. Itu ada program itu mental block saya akui. Saya masih ada mental block itu yang memang benar-benar belum. Dan dulu itu juga pernah nemu mental block gini. Orang tua ya sudah tak ceritakan lah yang kemarin ya teman-teman ya yang nyimak ya. Orang tua saya pernah memprogram anak-anaknya lulusan SMA. Itu saya tuh loh nggak pernah denger, nggak pernah tahu kalau ibu saya itu ngomong seperti itu. Begitu saya bertanya dengan diri saya sendiri, kemudian saya klarifikasi ke orang tua. Ternyata benar. Beliau tuh ngomongnya sama tetangga saya. Saya tuh loh nggak pernah denger itu. Tapi itu saya tahu dari bawah sadar saya. Jadi itu latihan ini ya teman-teman ya, bukan sekali terus selesai gitu enggak. Latihan latihan bertanya ke dirinya sendiri. Karena tubuh kita itu menyimpan memori, menyimpan data. Bahkan kita nggak tahu yang pada saat kita di dalam kandungan, tubuh kita itu udah tahu. Karena jantung kita itu ter, terbentuk lebih dulu daripada otak. Jadi sudah nyambung langsung ke jantung. Itu ada di sini. Kenapa sih tubuh kita itu kok bisa tahu lebih dalam tentang diri kita daripada diri kita sendiri? Karena sejak kita itu di dalam kandungan orang tua kita, jantung itu sudah tercipta terlebih dahulu daripada otak. Nah, sedangkan di jantung itu ada otaknya, gitu. Ada otaknya. Nah, itulah kecerdasan tubuh kita. Dan tugas jantung itu apa? Memompa darah ke seluruh tubuh kan? Nah, itu informasinya masuk ke seluruh tubuh. Itulah yang menyebabkan kinesiologi bisa berhasil karena seluruh tubuh kita itu menyimpan memori-memori data-data kita dari kita sebelum lahir. Itu alasannya. Itu ya. Jadi teman-teman mau tahu ada mental block apa, tanya ke dirinya sendiri. Dan yang tahu 1000%, 1 juta% ya teman-teman sendiri, bukan saya. Saya cuma membantu memberikan informasi. Selanjutnya ya prakteknya teman-teman sendiri. Gitu. Oke.
Nah, ini ya, kita lanjut lagi. Untuk coret-coretnya ini, teman-teman, itu kalau misalkan ada nemu satu jebakan emosi, teman-teman ingat, itu lakukan dengan mengeluarkan emosi tersebut. Ya, seperti Pak Waya tadi, mungkin mau kerja kok loyo, kok keluarkan loyonya di kertas ini. Gitu. Ya, kemudian yang lancip-lancip ditumpulkan, terus diberi warna. Gitu. Ya, dan itu dilakukan kalau misalkan nih ada jebakan emosi di masa lalu yang teman-teman kayak ini, apa namanya, masih ingat, lakukan. Sampai kapan? Sampai hatinya teman-teman ketika mengingat peristiwa itu sudah netral. Ya, jadi minimal lah 1 kali sehari. Jadi teknik grafika art ini bisa dilakukan untuk kondisi saat ini atau kondisi masa lalu. Ya, tuh. Ada pertanyaan teman-teman atau ada yang mau sharing yang sudah praktek gimana hasilnya? Selain Pak Wayan, yang lain teman-teman ada persoalan enggak? Oh, ini ada chat sebentar saya buka chatnya ya. Benar Bun, jawabannya betul Bun. Oh ya, alhamdulillah. Oke. Pertanyaannya apa itu, Bun? Yang tadi kinesiologi. Oh, gitu. Jadi teman-teman tadi ini tak suruh mempraktekannya sendiri. Kalau Bu Hani gimana? Praktek kinesiologinya. Nah, itu bisa dengan gini kan, jarinya dulu, kemudian Iya. tanyakan namanya. Kalau namanya nggak tepat, dia akan merenggang. Hmm. Ayo, sama-sama yuk teman-teman yuk. Kita bareng-bareng yuk. Kita pakai nama yang salah ya. Kita pakai nama yang salah. Di sini yang namanya nggak ada. Oh ya, oke. Ini nggak Yang kencang ya? Pegangannya nggak kencang ya, Bun? Bun, biasa aja, Bu. biasa. Biasa aja. Ayo, dalam hati, yuk. Namaku adalah Indah. Nah, kayak gitu. Ya. Ayo coba. Sekarang saya buat temennya, nanti teman-teman langsung praktek ya. Ini bener apa enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya adalah Ana. Nah, kayak gitu. Ayo, bisa langsung dipraktekkan. Gimana Bu Ani? Paham enggak? Kayaknya masih kaku gitu tuh, Bun. Kakunya gimana, Bu? Iya, jadi kayak kayak masih pakai pikiran gitu, masih Nah, itu. mikir. Jadi Mm-mm. jawabannya itu harus cepat. Jawabannya Hmm. itu nggak perlu mikir. Biar tangannya yang bergerak jawab, Bu. Jadi nggak usah mikir. Ya, Jadi karena kalau teman-teman mikir, artinya teman-teman menggunakan diucapkan pikiran dulu saja. atau bersamaan? Gimana, Bu? Maksudnya diucapkan dulu pertanyaannya atau bersamaan sama begini? Diucapkan dulu. Diucapkan Oh. dulu nanti biar ini yang jawab. Nanti itu otomatis, Bu. Otomatis pokoknya gerakannya itu dipercepat. Itu otomatis. Otomatisnya itu bisa renggang, bisa kenceng. Kalau kenceng berarti jawaban iya. Kalau renggang berarti jawaban tidak. Atau bukan. Gitu. Bun Ya. mau nanya lagi tentang yang coret tadi. Mm-mm. Eh, Kalau misalnya ini kan tadinya kan dicoret pakai pensil dulu, ditumpulin. Kalau ada yang tajam, terusnya baru digambar ya. Nah, kalau misalnya Diwarnai, kita Bu. iya diwarnai. Kalau misalnya langsung pakai pensil warna gimana, Bun? Sebaiknya pakai pensil biasa ya, Bu ya. Pensil biasa dulu ya. Pakai Hmm. pensil. Saya sih Hmm. belum belum tahu itu kalau pensil warna gimana karena warna itu mengandung arti tertentu ke bawah sadar. Jadi Gitu. setiap warna itu ada artinya. Kalau guru Iya. saya sih ngajarinya pakai pensil ya, Bu ya. Ya benar. Iya, pakai Terus ini ada pensil. satu lagi, Bun. Satu lagi nih. Ya eh, silakan, nggak apa-apa. Saat nyoret-nyoret itu kita ngomong apa enggak gitu Nggak tentang usah. Yang nggak usah. penting merasakan untuk meluapkan. Yang penting rasanya yang keluar.
Iya, iya. Nah, kalau untuk mewarnai nih, mewarnai teman-teman, saya lebih suka menggunakan Ho'oponopono. Jadi sambil Oh. mewarnai sambil I'm sorry dalam hati ya. Hmm. Please forgive me. I'm thank you. I love you. Saya biasanya kayak gitu. Dalam hati aja. Hmm. I'm sorry. Please forgive me. Hmm. I'm thank you. I love you gitu. Saya biasanya sambil ini. Tapi biasanya kalau udah mewarnai, udah tahap mewarnai itu udah santai, udah nggak seperti pada saat menggambar. Kalau misalkan nih teman-teman sudah selesai gambarnya, tinggal mewarnai, boleh nggak? Kalau ditambah gambar, boleh ya. Hmm. Misalkan kayak gini nih gambaran saya ini. Ini dikasih, ini gambarnya kayak apa ya? Hmm, apa ya ini ya? Misalkan nih, ini kayak apa sih? Kayak bunga ya? Atau oh ditambah tangkai di sini tambah tangkai, boleh ya? Boleh dikasih tangkai. Terus mau, oh ini gambarnya gini, aku mau bikin meliuk-meliuk. Ini dibikin gini. Boleh ya, teman-teman ya? Boleh. Pokoknya bukan yang tajam-tajam. Gitu ya. Jadi kalau pakai bulat-bulat, boleh. Pulang dan saya Oke. mau tanya Mbak, Mbak saya mau tanya Mbak. Ya, seperti itu. Eh, Bu Hani kesulitannya di Mau mana nih? tanya ke Mbak. Jarinya. Coba ditanyakan umurnya berapa. Yang salah, yang benar berapa, gimana nanti. Dan itu nggak usah pakai pikiran, langsung jawabannya nanti biar jarinya yang menjawab. Itu nanti otomatis kok, Bu. Ya, oke. Mengandung arti apa itu? Arti apa, Bu Tati? Maksudnya? Arti apa maksudnya? Arti apa, Bu, maksudnya, Bu? Boleh dibuka mikrofonnya. Nah, coret-coret itu, yang coret-coret itu, Mengeluarkan emosi, Bu. Healing. Yang coret-coret, deh ya. Kan yang coret-coret itu healing. hmm, Jadi sampah emosi di masa lalu atau mungkin yang saat ini ya tadi Ibu tadi tanya di grup kan ya kalau nggak sedang marah nggak sedang sedih gimana nah masa lalunya yang di ini mental blocknya emosional blocknya yang dikeluarkan Bu gitu ya. Ibu sudah praktek belum? belum Mbak. Hmm? Gimana teman-teman ada pertanyaan lagi? Belum masih berobat? Oh iya. Nah, itu juga bisa loh, Bu, dipakai untuk mengeluarkan rasa sakitnya. Kalau misalkan Ibu punya sakit gitu ya, keluarkan rasa sakitnya melalui kecoretan. Itu juga bisa ya, teman-teman ya. Jadi kalau Berarti ada yang punya rasa sakit badan, fisik, itu juga bisa dilakukan, dirasakan sakitnya sambil dicoret-coret-coret kayak gini. Jadi dikeluarkan hmm. ke kertas. Karena memang ternyata kan menulis menggunakan tangan itu bukan jarinya yang bekerja, tetapi Otak. bukan otaknya yang bekerja, tetapi Hmm. hatinya yang bekerja. Oh, hati. Makanya kan hati-hati kalau Hmm. menulis hal-hal yang tidak baik. Misalkan curhat nih, curhat tentang keluh kesah dalam tulisan. Nah, saya itu dulu ya,
saya dulu itu nulis diary ya. Biasanya kalau perempuan-perempuan mungkin itu hati-hati ya teman-teman ya. Dan lebih baik hentikan aja sekarang. Hentikan sekarang. Soalnya coretannya itu dari bawah sadarnya. Lebih baik, karena itu kan kenapa ada terapi syukur dengan menulis. Karena itu syukur dari bawah sadarnya yang keluar. Pun mau nanya kalau ada minta blok dari orang tua, nah sekarang kan saya yang jadi bagaimana biar gak nimbulin minta blok. Ya itu diputus. Diputus Bu Sari. Salah satu caranya ya lewat neurografika art ini. Ya, salah satu caranya melalui coretan-coretan ini. Salah satu ya, teman-teman. Jadi kalau untuk mutus mental block itu ada banyak, ada puluhan cara. Dan saya juga sudah melakukan berbagai macam cara. Dan teman-teman pun ya, jangan cuma satu cara ini aja. Tetapi teman-teman juga cari tahu bagaimana melepaskan mental block yang lain. Biasanya kalau satu teknik itu nggak bisa untuk semuanya. Artinya ada memori mental block yang tertentu yang mendalam banget itu butuh Coret itu lebih apakah ini lagi. Biasanya seperti itu. Itu yang saya alami sih teman-teman. Tetapi kalau teman-teman cukup pakai ini ya alhamdulillah gitu ya. Tulisan masalah dari buku agenda menjadi novel. Iya, jadi novel ya Bu ya. Ya Alhamdulillah, bagus itu Bu. Asalkan Ya, memang sudah mungkin sekarang sudah di mau launching, cover. Mbak. Kalau mungkin dulu masa lalunya Bu Tati mungkin hal-hal yang tidak menyenangkan, sekarang di cover dengan hal-hal yang menyenangkan. Nah itu akan berpengaruh sekali. Happy ending lah istilahnya. Oke. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Bun, coret-coret itu fungsinya apa? Sama dengan... Iya, iya Bu Hani. Betul. Healing ya Bu, itu coret-coretnya. Iya Mbak, jadi puas. Alhamdulillah. Alhamdulillah setelah diwarnai hasilnya di luar dugaan Bun. Di luar di luar dugaan bagaimana Bu Sari? Maksudnya, aku itu belum buat dulu coretan dari Bun. Buat sekarang Bu Munaya biar tahu rasanya. Oke Bu Sari, apa yang dirasakan setelah diwarnai? eh ke rasa kita lagi jadi lebih aman, lebih tenang gitu ya. Terus pas lihat gambarnya lagi, beda jauh dari yang awal tadi. Kalau tadi kan sebelum diwarnain gitu ya, kita kusut kemana-mana ya. Terus pas diwarnain, pas saya pandang-pandang lagi, jadi indah banget. Hmm, ya, Masya Allah. Oke, keren Bu Sari. Jadi memang healing ya, healingnya itu seperti itu. Bu Munaya, buat coretan sekarang pakai pensil ya. Coretan yang gimana Bun? Aku belum paham loh. Ini gimana? Bu Munaya sudah lihat rekamannya apa belum kemarin? Lihat dulu rekamannya. Itu nanti ada cara-caranya di situ. Ya, lihat dulu rekamannya Bu Munaya. Bu Erma, ada kesulitan enggak Bu? Mikrofonnya dibuka boleh? Nggak dengar saya, suaranya nggak keluar. Ya, Ya, coba Bu ngomong. Oh, udah mati mikrofonnya ya? Matiin mikrofonnya. Ya, kalau tadi ada pertanyaan dari Bu Erma, coret-coret ini fungsinya apa sama dengan teknik save? Ya, jawabannya. Ya, jadi teknik save pun juga untuk membuka mental block juga ya, teman-teman ya. Nah, saya ajarkan cara yang lain gitu. Barangkali teman-teman lebih cocok ke neurographical art, silahkan. Ada teknik lain juga di ini, saya juga baca di body code ini menggunakan magnet, teman-teman. Jadi bisa dipakai untuk menggunakan magnet. Saya juga belum terlalu kali masih jam 10 ya.
Dapat berapa ini? Baru dapat 10 halaman, belum terlalu dalam. Itu juga bisa pakai magnet. Itu. Oke. Teman-teman udah jelas belum? Biasa 20, oli 60. Tahun? Bu Tati sedang berbisnis ya, teman-teman ya. Ya. Karena yang namanya emotional block ini sangat super penting sekali ya, teman-teman ya. Sangat super penting sekali. Jadi intinya itu ketika teman-teman masih ada emotional block, mental block, memory block, itu magnetnya teman-teman nggak bisa bekerja secara efektif. Nah, saya kasih contoh kayak gini. Kalau guru saya yang lain ngomongnya, ketika orang itu masih punya emotional block, mental block, atau memory block, itu tubuhnya seperti partikel api. Yang namanya api itu kan panas ya, mudah marah, atau mungkin mudah tersinggung, atau mungkin teman-teman sedih berlebihan atau apapun itu ya, emosi yang negatif-negatif itu kan masih nempel di dalam diri kita. Nah, itu ibaratnya orang yang memiliki api di dalam tubuhnya. Ketika ada api di dalam tubuhnya, maka rezeki yang datang pun nggak berkah. Rezeki yang datang pun nggak berkah. Nah, kalau mau rezeki yang berkah, ya Anda harus tenang dulu karena yang datang itu juga api akan narik api. Uangnya berupa api, berapi-api. Cepat habis lah, kemudian nggak bisa terkumpul lah, atau apa aja gitu, ada aja. Nah, itu yang tarik itu seperti yang saya jelaskan di materi kemarin, resonansi, hukum resonansi, ya, dua garpu tala, dia itu akan berbunyi kalau frekuensinya sama. Tetapi kalau frekuensinya berbeda, dia nggak, meskipun ini yang dibunyikan, ini ikut bunyi kalau frekuensi sama. Tetapi kalau frekuensinya berbeda, ini berbunyi, apa ini frekuensinya 100, misalkan 150, ini berbunyi, yang ini nggak berbunyi. Ya, seperti itu. Nah, narik rezeki pun juga sama seperti itu, teman-teman. Ketika yang ada dalam tubuh kita itu masih panas, berupa partikel api, ada hal-hal emosi-emosi negatif, maka yang ditarik pun juga ada yang datang rezekinya, semuanya itu pun juga yang panas gitu loh. Ya, jadi itu yang disebut dengan rezeki yang kurang berkah. Tapi ketika kita tenang, damai, bahagia, semuanya udah selesai, masa lalu, mental block, emotional block, memory block, maka yang datang pun juga rezeki yang berkah. Seperti itu. Oke. Karena sebenarnya kan tubuhnya manusia itu benar-benar luar biasa ya. Seperti yang akan saya jelaskan nanti. Insya Allah di hari Minggu ya, kita ada Zoom, Zoom yang berbayar. Itu kita akan mengulas tentang surat Al-Jasiyah ayat 13. Teman-teman bisa buka di situ, buka Al-Qur'annya bagi yang muslim. Nah, dikatakan bahwa dan dia menundukkan apa yang di langit dan apa yang di bumi untukmu semuanya sebagai rahmat darinya. Sungguh dalam hal yang demikian ini benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Jadi sebenarnya kan tubuh kita itu penuh magnet, bisa menarik apa-apa yang ada di semesta ini. Tapi memang pikiran kita yang membatasi. Itu. Iya, caratannya nggak boleh putus, Bu Munaya. Kalau udah selesai baru putus. Nah, kalau caratannya putus berarti Ibu menggunakan pikiran sadar. Tuh. Oke. Oke, baik teman-teman. Prakteknya gimana? Ada pertanyaan? Setengah 9. Teman-teman ada pertanyaan atau enggak? Atau sudah cukup jelas? Ini makin malam pesertanya tambah banyak Bu Yanti. Oh, makin malam tambah banyak ya. Iya. Oh iya Ya, ya Pak ya. Betul Pak Wayani.
Mau sharing-sharing apa lagi nih teman-teman ya? Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin minum dulu ya. Jadi yang namanya membersihkan emosi, sampah emosi masa lalu itu teman-teman. Itu obat untuk semua obat. Ya, teman-teman punya persoalan hubungan, misalkan hubungan punya sama pasangan atau sama anak. Teman-teman punya persoalan rezeki keuangan, misalkan keuangannya yang kok ya segitu-gitu aja. Atau mungkin teman-teman punya persoalan apa emosi. Ini juga obat ya teman-teman ya. Obatnya itu. Jadi sebenarnya ini saya bocorkan sedikit. Bumi itu punya frekuensi tertentu, ya. Ada yang bilang 7,8, ada yang bilang sekian, ada yang sekian, saya nggak tahu ya. Pokoknya punya frekuensi tertentu. Saya nggak tahu akuratnya. Bumi itu punya frekuensi tertentu. Ketika otak kita yang berupa kutub utara, kemudian hati yang berupa kutub selatan, ada yang bilang hati, ada yang bilang ini tulang ekor atau cakra paling bawah itu loh, teman-teman. Itu juga ada yang bilang itu adalah sebagai kutub selatannya. Ketika kutub utara dan kutub selatan itu gak nyambung, artinya ada emosi-emosi negatif yang masih tersimpan, itu maka teman-teman frekuensinya akan jadi berbeda dengan frekuensi bumi. Nah, itu yang menjadi penghambat-penghambat, teman-teman. Tetapi ketika teman-teman mampu menyelaraskan frekuensinya sama dengan frekuensi bumi, itu nanti rezeki itu bisa narik datang, gitu. Nah, saya di sini pun juga bukan guru ya, teman-teman. Saya adalah teman seperjalanan ya. Bukan berarti saya lebih tahu atau teman-teman ada ilmu A, ada ilmu B, nggak apa-apa, ayo dibagikan. Kita belajar bersama. Istilahnya seperti itu. Ya, kita jadi saling melengkapi gitu ya teman-teman ya, saling melengkapi satu sama lain. Alhamdulillah. Itu silakan teman-teman, ada kesulitan ayo disaringkan, enggak apa-apa. Kalau ada kesulitan, lakukan minimal 1 kali sehari, 1 kali coret-coretan itu untuk mental block apa yang teman-teman temui, emosional block apa yang teman-teman temui. Ya, aku udah buat Bun coretannya. Ya udah Bu, udah buat. Oke, sekarang yang lancip-lancip ditumpulin Bu Munenya. Kalau udah ditumpulin, tinggal diwarnai saja. Oke, warnanya bebas ya. Boleh pakai krayon, boleh pakai pensil warna, boleh pakai spidol, bebas ya teman-teman ya. Terus nanti kalau misalkan teman-teman mau nambahi gambar, boleh ya. Nambahi gambar biar bagus, kasih buletan-buletan misalkan. Atau mungkin dikasih gambar batang pohon atau apa, atau akar-akar kayak gitu boleh ya teman-teman. Silahkan. Oke, gimana? Udah cukup jelas? Jelas atau belas? Ini sebenarnya kan kuncinya praktek. Memang praktek nggak bisa sekali, jadi harus diulang-ulang lagi. Ke apa lagi meditasi bertanya itu juga harus diulang-ulang lagi. Ini benar-benar intuisi atau ini keinginan saya. Nah, itu nanti teman-teman akan menemui hal-hal kayak gitu. Nah, kalau menemui hal-hal kayak gitu ya memang harus dilatih, dilatih. Seperti itu. Pasti ketemu kok. Teman-teman bertanya kepada dirinya sendiri pasti ketemu. Ya itu, kenapa kok bisa ketemu? Karena memang yang saya jelaskan tadi, hati kita, jantung kita, itu ada otaknya, dan jantung ini diciptakan Tuhan terlebih dahulu daripada otak.
Nah, sedangkan tugasnya jantung itu adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Maka otomatis memori-memori dari sejak kita ada di dalam kandungan itu sudah ada memori, seluruh tubuh ini sudah menyimpan memori tersebut. Itu kenapa kita bisa bertanya pada anggota tubuh. Ya, dah. Ya, ini insya Allah lanjutannya saya mau adain Zoom di hari Minggu ya, teman-teman ya. Insya Allah meditasi dan nafas syukur cinta kira-kira berapa? Oh, senyamannya, Bu Hani. Senyamannya nggak ada batasannya berapa jam, berapa menit ya ada. Senyamannya aja sampai nyaman. Kalau misalkan memang hari pertama belum ada jawaban ya udah nggak apa-apa, besok lagi. Dua. Kedua kok belum dapat jawaban nggak apa-apa, besok lagi gitu. Nanti itu nggak tahu ya jawabannya teman-teman dapat dari mana. Kadang itu satu kata yang diucapkan orang lain itu bisa menjadi hidayah buat kita. Misalkan ada kata bangun gitu. Terus tiba-tiba tersadarkan, loh iya, selama ini kok aku kok kurang rajin ya. Saya harus lebih bangun lagi ini, ya gitu misalkan. Lebih sedikit tidurnya ini untuk bisa lebih produktif, misalkan kayak gitu. Ya, oke. Nanti coba aja teman-teman. Aku juga pengen tahu nih, testimoni juga dari teman-teman nih. Pengen tahu gimana apa hasil yang teman-teman dapatkan dari belajar kita bersama. Tuh. Oke, praktek ya. Ini memang tinggal prakteknya aja. Tinggal prakteknya saja, teman-teman. Ya, udah cukup? Cukup paham, cukup jelas, teman-teman? Baru setengah 9. Ada yang mau sharing? Ada yang mau sharing pengalamannya? Boleh, silakan. Bu Juju sudah praktek, Bu? Oh, Belum, Bun. belum sempat. Oke. Praktek, ya? Ya, nanti dicoba. Baru Oke. selesai tengok Zoom-nya tadi yang kedua. Oke, tapi dari Zoom-nya tadi itu Ibu nyimak ada pertanyaan nggak, Bu? Ada yang belum paham barangkali? Ya, memang masih belum paham gitu. Yang Oke. buat-buat gambar ini ya belum paham kali Hmm, materinya. Oke. Sip, nggak apa-apa. Jadi kalau untuk prakteknya, saya ulang lagi ya teman-teman ya. Prakteknya adalah teman-teman tuh pegang pensil sama kertas HVS. Ya, kertas HVS yang putih. Lalu teman-teman pejamkan mata, rasakan kalau misalkan sekarang teman-teman dalam kondisi marah, sedih, kecewa atau apapun itu dirasakan, diterima, dirasakan, lalu dikeluarkan lewat coretan. Ya, cara mencoretnya itu harus cepat dan nggak boleh putus. Kalau ada putusnya berarti itu pikiran sadarnya yang bekerja. Makanya saya sarankan teman-teman pakai pensil, bukan pakai ballpoint. Karena kalau pakai ballpoint itu ada putusnya. Nah, ada putusnya itu karena ballpointnya yang nggak mempan atau kita menggunakan pikiran sadar. Nah, itu yang nggak bisa membedakan. Ya. Jadi pakai pensil, pejamkan mata, emosi negatifnya apa, dikeluarkan lewat tulisan. Nah, kayak gitu. Terus kemudian, Bu, ada yang bagian tumpul, lancip, tajam, itu ditumpulkan. Nah, ini. Ketika ini, ditumpulkan. Bikin kayak huruf N ya, teman-teman ya. Kayak huruf N, disatukan ke garis yang ada di bawahnya, kemudian diarsir. Kayak gini. Setelah itu diberi warna. Untuk mencoret dan memberikan tumpulan
dari lancip ke tumpul itu harus dalam satu waktu yang sama. Maksudnya habis coret langsung harus ditumpulkan. Karena kalau nggak ditumpulkan itu artinya teman-teman masih dalam kondisi menyimpan emosi. Ya, seperti itu ya Bu ya. Jadi tinggal prakteknya saja. Dan yang penting dari sebuah ilmu itu bukan materinya, tetapi prakteknya. Teman-teman tahu ilmu A, B, C, D, E banyak sekali, tapi kalau nggak praktek ya, Ronaldo itu bisa juara kira-kira berangan-angan atau praktek? Pasti, pasti Praktek. juga, pasti betul, pasti kan juga ada prakteknya, gitu. Kalau berangan-angan aja dia, berangan-angan jadi Juara. Loa pun, law of attraction itu bukan hanya berhayal jadi miliarder aja. Tetapi teman-teman juga harus ada actionnya. Ya, oke. Silahkan. Ada yang mau sharing? Siapa ya? Bu Dian? Sudah diwarnai, Bu? Apa gambarnya kemarin? Coretannya pakai pensil apa ballpoint, Bun? Berapa zigzag apa langkah? Bu Munaya pakai pensil, Bu. Tadi barusan aja saya jelaskan. Zigzag atau lingkaran ya itu terserah Ibu, bebas. Ya, sambil disimak juga ya rekamannya ya, teman-teman ya. Oke. Dah, ada pertanyaan? Belum ada, belum nyala ini. Kalau bikin itu teh harus dalam keadaan emosional ya, Mbak? Nggak harus, Bu. Nggak harus, Bu. Jadi kalau sekarang Ibu dalam kondisi tenang, ya nggak harus seperti itu. Jadi kalau Ibu ingat aja dulu masa lalu yang nyebelin atau apa, hal-hal yang nggak menyenangkan itu bisa. Jadi nggak harus kondisi sekarang ini, gitu. Paham maksud saya, Bu Tati? Jadi misal, Paham, cukup satu kali atau kan oh berulang kali, Bu. permasalahan tuh banyak ya, Mbak? Iya, berulang kali, Bu. Berulang kali Hmm, sampai merasakan lega. Jadi ingat teman-teman yang mm, masalah gitu. dengan Hmm. menantu mungkin, atau mungkin dengan anak mungkin, atau mungkin dengan mertua, itu kan sebenarnya fungsinya untuk memperbaiki energi. Ya, teman-teman punya persoalan apapun, entah itu hubungan, fisik, atau mungkin emosi, spiritual dan sebagainya, obatnya itu cuma satu, perbaiki energi Anda. Itu toh, kuncinya itu. Ketika energi Anda sudah baik, entah gimana caranya nanti Allah akan mempertemukan peluang-peluang yang di luar dugaan. Ya, tiba-tiba nih, misalkan Bu Tati tiba-tiba ada pesanan 1.000 pizza, kayak gitu. Itu udah nanti akan secara otomatis itu akan membawa teman-teman ke arah situ, ke arah yang lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi gitu. Ya, jadi coretannya nggak cuma satu kali aja, tetapi berulang kali, diulang-ulang, diulang-ulang. Tuh, oke? Ada lagi pertanyaan Bu Tati? Tinggal prakteknya. Kalau belum praktek itu memang kayaknya gimana gitu. Tapi kalau sudah prakteknya gampang kok. Oke. Ya, akan saya Heeh. lakukan. Siap Ya. Bu, kalau misalkan Ibu punya sakit, rasa sakit di fisik, itu juga keluarkan. Karena kan 90% orang sakit fisik itu dari emosinya. Ini pun di buku ini pun diulas tentang hal itu. Iya, sekarang sedang ngerasain sakit. Ya itu Bu, rasa sakitnya dikeluarkan lewat coretan Bu, bisa.
Gimana Ya, tadi link? Oh iya. Heeh, dikeluarkan rasa sakitnya ke coretan. Setelah itu dilihat kalau ada yang apa lancip-lancip yang tajam-tajam ditumpulin. Enggak, nggak ada yang komen. Beli. Dan ini Langsung boleh aja. loh teman-teman ajarkan ke Ditumpulin anaknya, pakai warna ya. barangkali ke pasangannya, silakan, nggak apa-apa, boleh diajarkan. Ya, sederhana, sesederhana ini. Ya udah Kalau nanti aja. Bu Tati pernah belajar grafologi ya, kenapa sih ada ilmu grafologi? Jadi, karena yang menulis coretan itu bukan dari alam sadar. Tangan kita nulis itu yang keluar dari bawah sadar. Karena itu kan setiap orang itu membuat huruf A misalkan. A-nya itu macam-macam. Ada A yang gendut, itu ada artinya. Ada A yang kurus, itu juga ada artinya. Ada A-nya itu agak miring ke kanan, itu ada artinya. Miring ke kiri ada artinya. Tegak atau enggak Iya, tegak itu ada artinya, semuanya. Kenapa? Karena itu yang dari bawah sadar. iya, Tanda tangan orang pun, itu setiap orang, meskipun mencontoh, kayak gitu, oh ya, Bung Munaya. Mencontoh gitu, tapi kalau ahli grafologi, mereka akan tahu ini tanda tangan palsu atau asli. Karena dari kemiringan, dari ini, dan itu semuanya berbeda, teman. Dan itu nggak ada yang sama. Itu. Iya, beda arti. Iya, beda arti ya, Bu ya. Iya. Sip. Oke, Bu Munaya udah di ini belum di apa? Yang lancip-lancip udah ditumpulin belum, Bu? Nggak begitu kelihatan sih ya, kecil gambarnya. Oke, ya nggak apa-apa nanti yang Yang lancip-lancip lancip-lancipnya ditumpulin ya. dipakai warna ya, Mbak ya. Kenapa, Bu? Yang lancip-lancipnya ditumpulin pakai warna gitu ya. Nggak pakai pensil biasa, Oh iya, pakai pensil semuanya. biasa. Iya, semuanya, Bu. Ya. Jadi bukan cuma Ya. sekedar sakit secara mental, tetapi juga fisik juga bisa dipakai pakai ini. Oke. Oke, teman-teman. Ada lagi yang mau bertanya atau mau kasih sharing pengalamannya? Tuh, tadi Bu Sari, Pak Wayan udah sharing, udah praktek mereka. Kemarin juga dikasih tahu ke saya ya, Bu Sari. Alhamdulillah, lebih lega beliau katanya. Yang begitu. Ya, sekarang itu loh logikanya. Teman-teman ketika dulu ya, saya masih SMP, masih SD itu kan saya suka nulis diary ya. Sesudah nulis itu aja rasanya lega gitu. Saya keluarkan. Tapi kalau dulu kan belum tahu ilmunya, isinya ya keluh kesah aja. Isinya keluh kesah aja bisa lega loh ya teman-teman. Apalagi kalau isinya bersyukur, isinya itu bagus itu kan lebih baik lagi. Oke. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Kalau mau lanjut lagi, nanti insya Allah hari Minggu kita akan belajar tentang medan torus. Ya, medan torus. Medan torus, gelombang elektromagnetik yang ada di dalam tubuh. Tuh. Dan itu yang sesuai dengan surat Al-Jatsiyah ya. Tapi kita nggak ngomongin agama atau ngomongin bedah terjemahan itu lebih dalam itu enggak ya teman-teman ya. Namun lebih ke arah kesadarannya. Tuh. Oke. Ada lagi yang mau sharing teman-teman? Silahkan. Kalau ada yang mau sharing. Pak Wayan lanjut ya Pak. Coret-coretannya itu terus diwarnai juga Pak. Itu lebih lengkap, lebih konkret ya. Kalau ditumpulin aja itu Ya. belum konkret ya. Nanti kalau udah diwarnai itu tahu tuh rasanya gimana. Iya, iya. Oke. Teman-teman yang lain juga ya, teman-teman ya. Sudah cukup jelas?
Kalau sudah cukup jelas, saya akhiri ya malam hari ini. Insya Allah kita ketemu hari Minggu. Saya rajin tapping, jadi hidupku tenang. Wah, alhamdulillah, Bu Tati keren gitu. Iya, alhamdulillah. Oke. Ya, sakit juga bisa di tapping ya, Bu, rasa sakitnya itu. Tapi bukan berarti di tapping aja terus nggak ke dokter gitu juga. Enggak, jadi kalau kita bisa dari dua arah, kenapa enggak? Tuh, ya. Oke. Oke, selesai, teman-teman. Nggak ada pertanyaan? Dah, cukup ya? Oke. Kalau udah cukup, kita akhiri. Kalau ada teman-teman yang belum paham, silakan kita nanti diskusinya di grup ya, teman-teman ya. Biar yang lain mungkin ada yang punya kendala sama tetapi malu bertanya. Nah, ini ada temennya yang bertanya, jadi lebih paham. Ayo praktek yuk. Ini di sini tuh kuncinya adalah praktek. Ya, oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Saya akhiri ya, teman-teman ya. Berkah berlimpah ruah selalu untuk kita semua, juga untuk orang-orang yang kita cintai. Yuk, kita Amin. lakukan nafas syukur terlebih Amin. dahulu. Yuk. Ya Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Allah, ya Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Allah, terima kasih ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah. Teman-teman bayangkan dan rasakan, merasakan dan membayangkan ini juga akan menciptakan medan torus, ya teman-teman, yang penuh syukur. Karena Allah sendiri yang berjanji, barang siapa yang bersyukuri nikmatnya, maka Allah berikan nikmat tambahan. Dilipat gandakan nikmatnya. Ya Allah. Ah, Allah. Alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih. Semakin hari badan kami semakin sehat. Semakin hari semakin kaya dan bahagia. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Alhamdulillah. Oh, ya Allah, hamba mohon mulai saat ini. Apapun yang hamba lakukan, apapun yang hamba kerjakan, apapun pekerjaan hamba dan apapun yang engkau karuniakan kepada hamba, kau tolong hamba untuk lebih dekat denganmu. Lebih kau cintai dan lebih mencintaimu. Membawa manfaat sebesar-besarnya pada sebanyak mungkin makhlukmu. Jadikanlah hamba rahmatan lil alaminmu yang setiap harinya bertambah baik, bertambah baik dan bertambah baik hingga saatnya aku kembali padamu dalam kondisi yang terbaik. Husnul khotimah dalam pelukan cintamu. Oh. Hmm. Ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim teman-teman. Oh Pak Fatan, Pak Tian ini ketinggalan ya Pak. Nanti lihat rekaman aja ya Pak ya. Habis pulang kerja mungkin ya. Berkah berlimpah ruah selalu ya teman-teman untuk kita semua. Makin sehat, makin bahagia, Amin. makin kaya raya. Tenang aja, ya. Amin. Kekayaan Amin. itu sudah ada di semesta. Dan Allah itu mendukung kita juga untuk menjadi kaya. Nah, itu tergantung dari kita sendiri. Mau nggak jadi kaya? Amin. Oke, Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Oke, siapa rekamannya ditunggu ya.